Guardiola terkesan dengan penampilan pemain muda Man City, Wilson Espran. Pep Guardiola senang dengan penampilan Josh Wilson Espran yang berusia 19 tahun dalam kemenangan 1-0 atas Bayern Munich. Berbicara pada konferensi pers pasca pertandingannya di Lambeau Field, bos City itu memuji bek kiri yang memberikan tampilan meyakinkan sepanjang pertandingan. Masalahnya dengan Josh adalah 2 tahun terakhir dia cedera. Dia punya masalah dengan lutut dan masalah otot, tapi kami yakin dia punya potensi. Dia agresif untuk memenangkan duel dan dengan bola sangat pintar. Dia memiliki bek 1 lawan 1 yang bagus dan tidak merasakan tekanan dengan bola. Hari ini adalah contoh bagaimana 4 bek kami ditekan tetapi tidak kehilangan banyak bola. Dia melakukan permainan yang sangat bagus. Jika kami bisa mengendalikan cederanya, kami akan memiliki bek sayap selama bertahun-tahun. Pamerkan rambut gondrongnya ke fans Manchester City, Erling Haaland disangka Undertaker. Bomber anyar Manchester City Erling Haaland langsung mencuri perhatian saat melakoni laga debut kontra Bayern Munchen di ajang pramusim pada Minggu 24 Juli 2022. Gol Haaland menjadi satu-satunya gol di laga tersebut. Alhasil, Manchester City pun mencatatkan hasil maksimal berkat penampilan Haaland yang hanya tampil sebanyak 45 menit. Usut punya usut, penampilan singkat dan berkesan bukan satu-satunya hal yang menarik di debut Haaland. Bomber berusia 22 tahun tersebut juga menarik perhatian fans The Citizens lantaran ia pamer rambut gondrongnya. Ia bahkan disangka atlet legendaris SmackDown, The Undertaker. Dalam video yang dibagikan di akun Twitter @ESPNFC, tampak Haaland menggerai rambut gondrongnya dan berjalan ke arah penonton. Penyerang berpaspor Norwegia tersebut menyapa fans Manchester City yang mengeluk-elukan namanya. Tak disangka, aksi Haaland tersebut mengundang reaksi lucu dari para netizen. Lantaran penampilan sangarnya itu, Haaland disangka atlet legendaris SmackDown, The Undertaker. Selain itu, ada juga yang berseloroh jika Haaland mirip dengan karakter Vigo di film Ghostbusters 2. Grealish Haaland, sinyal duet mahal di Manchester City. Jack Grealish dibeli Manchester City senilai 100 juta pounds atau 1,8 triliun rupiah musim panas lalu. Sementara itu Erling Braut Haaland baru dibeli musim panas ini seharga 51,2 juta pounds atau 922,9 miliar rupiah. Bayangkan jika Grealish dan Haaland jadi duet mahal di lini depan The Citizens, julukan City. Potensi itu yang bisa terjadi pada musim 2022-2023 nanti setelah melihat permainan keduanya ketika City mempencundangi Bayern Munchen 1-0 pada pramusim di Lambeau Field, Green Bay, Minggu pagi 24 Juli. Haaland menciptakan gol pertamanya bagi City pada menit ke-12. Gol pertama inilah yang bisa jadi indikasi kolaborasi apik bisa terjadi antara Haaland dan Grealish. Sebab gol Haaland itu dari umpan manis Grealish di sisi kiri area serangan City. Bukan hanya itu, Haaland pun merasa sudah punya koneksi dengan permainan City lewat aksi-aksi Grealish. Setelah gol debut dan kolaborasinya dengan Grealish ini, Haaland pun sudah tidak sabar untuk mengaplikasikannya dalam laga kompetitif. Itu bagus. Dia harus lebih baik lagi, begitu pula aku. Tetapi di antara kami sudah bisa membentuk koneksi yang bagus. Aku merasa seperti ada sesuatu di sekitar dia, Grealish. Jadi ini akan jadi momen menarik. Kualitas laga kali ini bagus dan ini jadi tes nyata di saat kami bersiap menghadapi Liverpool FC dalam laga Community Shield. 5 pemain Man City yang memukau saat tekuk Bayern Munchen di pramusim. Erling Haaland mencetak gol debut pada pertandingan ini. Erling Haaland layak dinobatkan sebagai salah satu pemain terbaik. Sebagai ujung tombak baru, ia sukses membalas kepercayaan Pep Guardiola
dengan mencatatkan gol di menit 12 kala bersua Bayern Munchen di pramusim kali ini. Setelah tampil gemilang selama 40 menit pada laga tersebut, pemain jebolan Brainy FK U19 itu akhirnya ditarik keluar dan digantikan oleh Julian Alvarez menjelang turun minum. Jack Grealish terbukti satu asisnya menjadi kunci gol debut Erling Haaland untuk Manchester City. Berkat penampilan impresif sejak awal pertandingan, Pep Guardiola pun memberikan waktu penuh untuknya bermain di laga ini. Hal itu sekaligus membungkam pernyataan bahwa Jack Grealish tak dapat berkembang di Manchester City. Nathan Ake tampil disiplin dan lugas selama 90 menit. Nathan Ake bisa mengawal pertahanan Manchester City dengan baik tanpa terkena satupun kartu kuning. Kevin De Bruyne adalah salah satu pemain gemilang pada laga ini. Ia dinilai sukses menjadi otak penyerangan bagi Manchester City. Berkat umpan terukurnya kepada Jack Grealish di menit 12, Erling Haaland bisa menyerangkan gol ke gawang Manuel Neuer dengan cukup mudah. Sosok Kevin De Bruyne tak tergantikan pada laga ini, sehingga pantas jika ia disebut sebagai pemain paling berpengaruh bagi Manchester City. Rodrigo, duetnya bersama Kevin De Bruyne acap kali merepotkan pertahanan yang dikawal oleh Lucas Hernandez dan rekan-rekannya. Transisi antara bertahan ke menyerang dan sebaliknya sangat sukses dilakukan oleh Rodri sebagai jenderal lapangan tengah.